Dan sanak sekalian, kali ini keluarga Sesuo tampil dengan kaos seragam, kaos Islami dengan judul "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu". Jadi firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah", dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini merupakan bagian dari pesan yang disampaikan oleh keluarga Sesuo TV kepada Dunsana, bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sobat Sesuo TV dimanapun Anda berada, baik yang berada di alam Pulau Poco ataupun yang berada di negeri rantau. Siang ini kami keluarga Sesuo TV kembali hadir ke hadapan Dunsana. Saya Samsul Mukamar Bendang, kepala keluarga Sesuo TV, si Sesuo Junior Fahri Abdullah Sauki. Kurang semangat nampaknya sobat Sesuo karena kondisi Fahri kurang sehat ya. Selanjutnya Sri Midarti, Nyonya Sesuo yang juga tampil kali ini ke hadapan pemirsa. Baiklah Dunsana, kali ini kami ingin kembali menyampaikan pesan Sesuo, suatu tradisi pada zaman dulu, bahwa masyarakat Kampar atau orang Kampar itu senang menanam padi atau suka bercocok tanam padi di hutan, dengan cara merambah hutan dan membakar, serta membakar kayu-kayu hutan itu, dan selanjutnya di sana ditanam padi. Di Kampar kegiatan itu diistilahkan dengan mangasang. Jadi di samping orang-orang Kampar menanam padi di sawah, di kampung, jadi ada saatnya juga mereka bertanam padi di hutan. Jadi berbondong-bondong dari kampung ke hutan, dan mereka merambah hutan itu secara beramai-ramai juga. Mereka bagi misalnya sesuai dengan kemampuan mereka mengolah, di petak-petak hutan itu, lantas ditebang kayunya, dan setelah itu dibakar. Setelah kayu dibakar, barulah ada kegiatan-kegiatan untuk melakukan kegiatan mangasang itu. Jadi pertama itu diistilahkan dalam bahasa Kampar ditugal. Menugal itu adalah membuat lobang di tanah-tanah bekas dibakar itu, dibuat lobang, itu diistilahkan manugal. Setelah manugal itu ditabur benih, itu menabu bonio, itu menabu bonio, ditabur benih, dan setelah itu mulailah benih padi itu nanti akan berkembang. Dunsana sekalian, sangat unik sekali kegiatan mangasang di hutan itu. Sembari menunggu padi itu besar, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hutan sambil menunggu padi sampai pada tahap bisa dipanen. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa saja menanam labu cino, kalau di istilah bahasa Kamparnya labu cino ya. Ada juga menanam mentimun, ada juga menanam jagung, dan di hutan itu dibuatlah pondok gubuk, sehingga seingat saya pada zaman-zaman dulu itu saya pernah ikut mangasang, labu cino itu menjalar-jalar di sekitar-sekitar pondok dan gubuk di hutan itu.
Nah, kegiatan mengasang itu juga dibumbui dengan kegiatan-kegiatan di hutan. Ada yang mencari ikan. Ada yang mencari ikan di sungai-sungai kecil di hutan itu. Ada yang menjoek landak, landak. Ada juga menjoek burung, macam-macam kegiatan-kegiatan di hutan itu. Dan juga misalnya di malam hari, karena namanya hutan, ada gangguan-gangguan binatang terhadap kebun atau tanaman-tanaman padi itu. Bisa saja diganggu gajah atau diganggu babi. Dan sana kegiatan di malam hari agar tanaman padi ini tidak diganggu oleh binatang-binatang hutan, karena maklumlah namanya kita bertani di hutan, sehingga sering diganggu gajah atau babi yang istilah bahasa kamparnya kondio. Maka di malam hari itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya bergadang di hutan itu untuk menghalau gajah. Dan dibunyikan katuntuang. Jadi di pondok itu dibuat katuntuang. Katuntuang itu semacam alat dari kayu yang dipukul, itu keras sekali bunyinya, sehingga binatang-binatang bisa menghindar dari tanaman yang sudah ditanam itu. Dibunyikan katuntuang dan diegang tuk katuk. Jadi tuk katuk itu dibuat semacam tali panjang. Tali itu sambung menyambung di dalam areal kita bertani di hutan itu. Dan apabila ditarik tali itu, maka semuanya berbunyi. Semuanya berbunyi. Karena dibuat alat bunyi-bunyian digantung di tali itu. Dan apabila ditarik dari dalam pondok, maka berbunyi semua. Dan kalau ada babi yang masuk ke dalam tanaman itu, mereka akan lari. Karena disangkanya mungkin pemilik tanah itu sudah mengejar. Jadi begitu kegiatan-kegiatan di hutan semasa melaksanakan kegiatan bercocok tanam di hutan itu. Yang tadi saya sampaikan itu namanya mengasang. Ada istilah di Kampar itu condo wang kasang wang mah. Karena orang yang pergi mengasang itu ada sih yang pulang hari, tapi kebanyakan memang tinggal di hutan dalam waktu yang cukup lama, sehingga mungkin dalam waktu yang lama tidak pulang-pulang, sehingga ketika sampai di kampung mereka sudah agak berubah penampilannya dibanding orang-orang. Bisa saja mungkin kulitnya sudah menghitam dan lain sebagainya karena pengaruh lama tinggal di hutan, sehingga orang Kampar mengistilahkan lacondo wang kasang, sudah seperti orang kasang. Jadi begitu di sana kegiatan mengasang yang memang sekarang sudah jarang juga karena hutan sudah berubah fungsi menjadi kebun sawit. Jadi dulu hutan masih banyak, sehingga siapa saja yang mau bercocok tanam di hutan, asal mau saja merambah hutan, itu bisa kita lakukan oleh masyarakat Kampar. Dan di sana pada saat panen, saya pernah ikut mengasang itu. Waktu ikut panen dulu, pada saat panen itu juga berbondong-bondong ke hutan, membawa hasil panen pulang hanya dengan jalan kaki, karena tidak ada transportasi jalan yang ke hutan, sehingga dibawalah hasil panen itu, padi itu pulang ke rumah dengan jalan kaki. Dan itu butuh tenaga, waktu untuk mengangkat itu semua. Jadi barangkali di sana demikian kira-kira episode kali ini sehubungan dengan Potan Sesuk, yaitu mengasang. Kami dari keluarga Sesuk TV meminta kepada Dunsana yang belum men-subscribe untuk dapat di-subscribe Sesuk TV dan di-like, komen, serta di-share setiap postingan dari channel Sesuk TV. Demikian Dunsana, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.